Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada sebuah hikayat bahwa terdapat seorang laki-laki kikir lagi munafik bersumpah pada istrinya agar tidak melakukan sedekah sedikit pun. Bila ia tetap melakukannya, ia bersumpah akan menceraikannya. Pada suatu saat datanglah seorang peminta-minta mengetuk pintu rumahnya. Seraya berkata, "Wahai penghuni rumah ini, dengan hak Allah, hendaklah Anda memberikan suatu sedekah kepadaku." Perempuan penghuni rumah itu lalu memberinya 3 potong roti. Orang munafik yang tak lain adalah suami dari wanita itu memergoki si peminta yang membawa roti dan bertanya, "Siapa yang memberi Anda roti itu?" Dia menjawab, "Si wanita penghuni rumah itu telah memberikan roti ini padaku." Rumah yang disebutkan pengemis itu tak lain adalah rumahnya. Maka si munafik itu segera masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada istrinya, "Bukankah aku telah menyuruh Anda agar tidak memberikan sesuatu kepada seseorang pun?" Wanita itu menjawab, "Saya memberikannya karena Allah Azza wa Jalla." Laki-laki munafik itu lalu pergi untuk menyalakan tungku pembakaran hingga benar-benar panas. Kemudian ia berkata kepada istrinya, "Bangkit dan ceburkan dirimu ke dalam tungku karena Allah." Wanita itu bangkit dan mengambil perhiasannya. Laki-laki munafik itu berkata, "Tinggalkan perhiasan itu." Istrinya menjawab, "Seorang kekasih tentu berhias buat kekasihnya, dan aku adalah orang yang akan mengunjungi kekasihku." Kemudian ia masuk ke dalam tungku yang telah panas membara, dan laki-laki munafik itu lalu menutupinya, kemudian pergi berlalu. Setelah genap 3 hari, si munafik datang dan membuka penutup tungku. Betapa ia menjadi terperanjat ketika melihat ternyata istrinya selamat atas kekuasaan dan pertolongan Allah. Ia terheran-heran menyaksikan keadaan itu. Di saat ia termenung dalam keheranannya, tiba-tiba terdengar suara, "Sekarang kamu menjadi tahu bahwa api tidak akan dapat membakar kekasihku." Diceritakan bahwa Aisyah, istri Fir'aun, merahasiakan imannya dari Fir'aun, suaminya. Ketika Fir'aun mengetahui tentang keimanannya, ia memerintahkan untuk menghukum dan menyiksanya. Lalu mereka menyiksa Aisyah dengan berbagai macam siksaan. Fir'aun berkata, "Keluarlah dari agama barumu itu." Tetapi Aisyah tidak hendak murtad atau keluar dari akidahnya. Kemudian Aisyah diikat pada suatu tonggak yang terpasang, lalu anggota-anggota tubuhnya dipukuli dan disiksa. "Lepaskan akidah dan keimananmu itu," pinta Fir'aun. Aisyah tetap berkata, "Anda dapat menyiksa tubuhku, tetapi hatiku dalam pemeliharaan Tuhanku. Sekalipun Anda memotong dan mencincang tubuhku, hal itu tidak berarti apa-apa bagiku. Bahkan akan semakin menambah cintaku kepada Tuhanku." Kemudian ketika Nabi Musa lewat di hadapan Aisyah, ia memanggil, "Wahai Musa, apakah Tuhanku ridho atau murka kepadaku?" Nabi Musa menjawab, "Wahai Aisyah, para malaikat di langit sedang menanti kedatangan Anda dengan penuh kerinduan. Allah bangga terhadap Anda, dan sampaikan apa yang Anda inginkan kepadanya. Tentu Dia akan mengabulkan apa yang Anda inginkan." Lalu Aisyah memohon, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini,
Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Salman radhiyallahu anhu berkata, Aisyah, istri Fir'aun, disiksa di bawah sengatan terik matahari. Ketika para penyiksa pergi meninggalkannya, para malaikat menaunginya dengan sayapnya, dan ia melihat rumahnya di surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Fir'aun menancapkan 4 buah tonggak, lalu ia menelentangkan istrinya terbelenggu dan terikat pada tonggak-tonggak itu, menindihnya dengan alat penggiling dengan dihadapkan pada matahari. Kemudian Aisyah menengadahkan wajahnya ke langit seraya memohon, Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Hasan berkata, lalu Allah menyelamatkannya dengan keselamatan yang paling mulia dan mengangkatnya ke surga. Ia pun makan dan minum dengan penuh kenikmatan. Hal tersebut merupakan bukti bahwa berlindung kepada Allah dan kembali kepadanya, memohon jalan keluar yang terbaik ketika menerima ujian dan bencana adalah menjadi tradisi bagi orang-orang saleh dan orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.